Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum trading dalam Islam? Simak terus videonya sampai habis. Untuk menentukan apa hukum trading dalam Islam, terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana cara kerja trading. Barulah kita bisa memutuskan dia itu diperkenankan dalam agama atau tidak. Sebenarnya apa sih trading? Trading itu adalah sebuah aktivitas yang mengacu pada tindakan pembelian dan penjualan di pasar modal dalam waktu singkat untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Salah satu aktivitas trading yang mungkin sering kita dengar yaitu trading forex atau valuta asing. Keuntungan yang didapat dari aktivitas ini berasal dari selisih harga jual dan harga beli, di mana trader harus cermat menentukan kapan membeli mata uang di saat harganya rendah dan menjualnya di saat harganya tinggi. Kita angkat saja misalnya trading forex. Bagaimana cara kerjanya trading forex? Lalu baru kita simpulkan bagaimana dengan agama Islam. Trading forex itu adalah kegiatan perdagangan mata uang dari berbagai negara untuk memperoleh keuntungan. Contoh ilustrasi kegiatan yang ada dalam trading forex itu misalnya begini. Kemarin kita membeli $100 Amerika Serikat dengan harga per lembarnya 14.500. Berarti kita total yang harus kita keluarkan untuk membeli dolar itu yakni 1.450.000. Tak lama kemudian, sekitar 2 minggu yang akan datang, 2 minggu kemudian dolar mengalami penguatan sehingga harga per lembar menjadi 15.000. Oke, tadinya waktu kita beli 14.500, sekarang sudah menjadi 15.000. Kita pun berpikir untuk menjual seluruh dolar yang kita miliki senilai $100 tadi semuanya. Dengan begitu kita sudah memperoleh keuntungan Rp500 per lembar dolarnya, yang apabila ditotalkan mencapai 50.000 dengan jumlah uang yang didapatkan mencapai Rp 1.500.000. Uang dasar modal yang kita keluarkan 1.450.000, lalu kita mendapat keuntungan 50.000 dan jumlahnya sekarang sudah menjadi 1.500.000. Lalu semakin banyak modal yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak potensi keuntungan yang kita dapatkan, dan kita juga berpotensi rugi di situ. Lalu bagaimana hukumnya dengan Islam? Kalau begitu cara kerjanya, kita merujuk dulu pada dasar hukum, yang bahwa dalam hukum Islam itu tidak boleh tukar-menukar uang dengan uang, kecuali apabila dilakukan secara tunai, yadan biadin, ada di tempat. Contohnya, kita mau lebaran, kita datang ke bank, lalu kita minta uang pecah sebanyak 200.000, lalu kita tukar dengan uang kita, uang 200.000, dikasih kepada kita uang 10 seharga 200.000. Itu tukar menukarnya diperbolehkan, tetapi syaratnya tidak boleh dipotong oleh bank. Kalau dipotong 5.000 dari setiap 100.000, maka itu juga haram. Jadi bagaimana dengan jasa mereka? Tukarkan uang dulu, lalu berikan ongkos lain 5.000. Berikan jasa mereka mengumpulkan uang pecah-pecah itu, lalu ditukarkan dengan kita. Kita boleh-boleh saja memberikan jasa kepada dia, tapi jangan dipotong dari uang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi pertukaran uang rupiah dengan uang luar negeri. Misalnya kita mau ke luar negeri, lalu kita pergi ke tempat pelayanan uang, kita mau ke Inggris. Berarti mata uangnya pound sterling. Kita tukar di tempat pelayanan uang, dan yang kita tukar itu juga yadan biadin dengan harga uang itu. Bukan 1 juta uang kita lalu dikasih 1 juta pound sterling, tidak begitu. 1 juta uang kita lalu dikasih nilai uang pound sterling berapa? Tentu tidak 1 juta pound sterling. Dan begitu juga kalau kita tukar dolar, kita kurs aja. $1 berapa? Berarti 10 juta dikirakan sendiri. Yang begitu boleh. Sifatnya yadin biadin. Tapi kalau kita merujuk pada proses trading, kita mengeluarkan modal misalnya 10 juta,
lalu uang itu nanti menjadi dolar. Kenapa menjadi dolar? Karena dengan dolar inilah kita bisa bertransaksi. Kemudian kita membeli uang yang lain. Misalnya kita beli uang yen yang sedang jatuh harganya, atau uang euro yang sedang jatuh harganya dengan harga tertentu. Ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah saat kita membeli, saat kita menukar dengan uang yen, adakah uang itu atau uang itu hanya simbolis saja? Maka dalam Islam tidak boleh begitu. Dalam Islam yadan biyadin, harus ada kontan, harus ada di tempat. Uangnya harus ditukar dengan uang. Sama dengan kita menukar uang mau ke tempat pelayanan luar negeri. Kita tukar uang rupiah dengan uang dolar. Uangnya ada di tempat. Tapi trader ini tidak ada di tempat. Saat kita membeli uang yang sedang jatuh itu, kita nggak mendapatkan uang, kita hanya mendapatkan tulisan, angka saja. Dan coba dibayangkan, kalau misalnya sistem mesin trader itu di dunia punah, lalu di mana kita mengambil uang itu? Maka itu masih dalam spekulasi, tidak nyata, tidak real. Maka hal yang seperti itulah yang dilarang. Maka versi saya itu tidak sesuai dengan praktek Islam. Dan kalau mau berbisnis, jadi pengusaha, carilah yang lain menurut saya. Tapi kalau ada menurut orang lain yang mengatakan boleh-boleh saja berdasarkan dasar hukumnya masing-masing, saya pun tidak membantahnya. Yang saya tahu, saya membaca dari fatwa MUI. MUI itu membolehkan bukan mutlak, membolehkan tapi bersyarat. Membolehkan apabila bla 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 bla. Satu syaratnya, 4 syarat kalau nggak salah saya, insya Allah saya akan bahas juga tentang fatwa MUI di video lain insya Allah. Ya, saya kira di sini dulu. Semoga bisa dimengerti, bisa diambil kesimpulannya masing-masing, dan bisa bermanfaat bagi semua kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.